Saya pernah menulis dan dimuat di sebuah web ya, pengalaman pribadi ya. Sebenarnya sedekah kecil-kecil saja begitu ya. Saya waktu apa namanya, waktu saya di Jepang itu sering ketika jalan itu orang memberi tisu gitu ya, orang ngasih tisu gitu ya. Nah, kemudian saat itu saya membawa tisu, ketemu dengan nenek-nenek yang jatuh, jatuh. Lalu saya tolong, saya elap kakinya yang kotor itu dengan tisu itu, dan tisu sisanya saya berikan ke nenek itu, barangkali nanti dibutuhkan gitu. Saya baru melangkah beberapa langkah berikutnya, itu saya diberi tisu berlipat-lipat dari tisu yang saya berikan, gitu ya. Jadi langsung dibalas saat itu juga gitu ya. Bedanya mungkin hanya hitungan menit gitu, karena jaraknya hanya puluhan meter gitu ya dari saya habis nolong nenek itu dengan memberikan tisu, langsung saya diganti dengan tisu yang lebih banyak gitu. Kesempatan yang lain mungkin di keluarga ya. Di keluarga saya banyak sekali eh, hal-hal yang menjadi pengalaman tentang sedekah gitu ya. Suatu saat dulu zaman kami masih di Bandung, saya saat itu ngontrak di rumah yang hanya sepetak begitu ya, kayak kereta api, 3 kamar gitu, kamar paling depan untuk ruang tamu, kamar tengah untuk ruang tidur, dan yang paling belakang itu dapur dan kamar mandi. Nah, suatu hari teman suami itu datang, teman kuliah itu datang, cerita dan kondisinya agak memprihatinkan gitu ya. Eh, Singkat cerita, dia mengatakan bahwa hari itu dia tidak bisa memproduksi. Dia punya punya usaha rempeyek kacang yang bulat itu. Kalau di Bandung itu di rumah-rumah makan Padang itu dijualnya. Kalau di Solo saya belum pernah menemukan. Jadi dia bilang, saya tidak bisa jualan hari ini karena modalnya habis kepake gitu. Nah, tiba-tiba itu saat itu kami sebenarnya hanya tinggal punya uang 10.000 rupiah. Dan suami saya itu tidak berpikir panjang bahwa kita juga punya kebutuhan gitu ya. Maka 10.000 itu langsung dikasihkan ke temennya. Ya udah, ini buat modal kamu gitu. Zaman itu masih tahun 90-an ya. Saya menikah itu tahun 92. Jadi 10.000 itu masih cukup besar karena saya punya uang 50.000 itu cukup untuk sebulan gitu ya. Jadi uang 10.000 itu dikasihkan. Ini untuk modal gitu. Terjadi setelah itu eh, ya berdatangan, kadang ada tetangga saya itu saya belanja belum sampai saya masak, tiba-tiba tetangga saya nganter nasi dan lauk pauknya gitu ya. Tiba-tiba teman suami datang, pernah saya tidak di rumah itu sudah sama sekali tidak ada uang ya. Jadi nggak bisa belanja. Kami cuma punya beras gitu ya. Punya beras untuk makan. Jadi kalau sekedar makan nasi itu sudah ada gitu ya. Tapi tidak ada uang untuk kebutuhan yang lain, untuk transport nggak ada, untuk belanja nggak ada gitu. Sampai suami saya itu buka lemari baju, barangkali ada uang yang terselip di saku baju gitu ya. Karena pernah pernah dapat gitu ya. Ternyata nihil, nggak ada uang yang terselip di saku baju gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada adik kelasnya suami yang datang ke rumah dan dia mendapatkan proyek tapi tidak bisa mengerjakan. Proyek kan jurusan teknik sipil ya suami saya itu. Eh, Adik angkatannya ini bilang, ih, eh, antum kan bisa mengerjakan proyek ini ya gitu ya. Oh bisa, itu gampang saja kata suami saya. Oh, jadi adik adik tingkat itu senang sekali.
alhamdulillah gitu karena saya ini kalau proyek ini sangat ini kalau enggak apa namanya kalau saya nggak ngambil itu sayang banget gitu. Tapi saya belum bisa mengerjakan gitu. Jadi tolong ya gitu. Betul-betul akhirnya proyek itu diberikan ke suami saya dan beliau kerjakan. Sebelum adik angkatannya ini pulang, dia langsung antum punya uang nggak gitu, nggak gitu ya, dan karena kami memang benar-benar nggak punya uang gitu ya, ya udah ini DP-nya ya gitu, dikasih 40.000 saat itu. Nah itu betapa gembiranya kami gitu ya, baru habis ngasih uang 10.000 ke temen itu langsung diganti dengan 40.000 gitu, jadi akhirnya untuk hidup sebulan aman gitu. Nah sampai kemudian dalam kehidupan kami selanjutnya itu pengalaman pengalaman bersedekah itu memang luar biasa ya. Jadi setiap kali, tadi kan ada poin yang dari Imam Suyuti tadi ya, bersedekah kepada orang tua balasannya sekian gitu ya. Tahun 2010 kami itu daftar haji dan saya berunding dengan suami bahwa kalau kita haji, kita ajak bapak ibu saya. Kalau bapak ibu almarhum itu sudah haji gitu ya. Jadi kita ajak bapak ibu saya. Walaupun saat itu belum cukup uangnya gitu ya. Dan saat itu kami akan menyelesaikan rumah. Akan menyelesaikan rumah sudah manggil tukang, kita sudah kasih tahu pekerjaannya ini gitu. Nah, uang untuk rumah itu kami ini kan 40 sekitar 40 juta gitu. Tapi ketika kami berdua ke Departemen Agama ke Sukoharjo, rumah saya kan di Makam Haji, ke Sukoharjo, tabungan haji kami sudah cukup untuk membeli porsi haji yang 25 juta itu. Nah, kemudian kami daftar berdua. Terus suami tanya, Pak, kuota Jawa Tengah berapa gitu? Kuota Jawa Tengah itu ada 3.000-an lebih, hampir 4.000 gitu. Tapi ini perkembangannya cepat sekali, Pak, gitu. Jadi kalau nggak segera daftar, bisa tertunda lagi entah berapa tahun gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya daftar 2010, saat itu jadwalnya 2014 gitu. Nah, kemudian di perjalanan pulang kami berdiskusi, gimana kalau uang untuk nerusin rumah itu kita alihkan untuk daftar haji Bapak Ibu tahun ini juga gitu, supaya nanti kita bisa barengan gitu. Kami sepakat dengan cara apa? Menghabiskan uang tabungan kami. Jadi kan tadi untuk rumah 40 juta ya, berarti kan kurang 10 juta gitu. Jadi eh, tabungan kami berdua kita kuras, hanya menyisakan berapa ribu gitu. Pokoknya yang penting rekeningnya nggak mati gitu. Langsung kami ke rumah orang tua, kami sampaikan bahwa insya Allah kita daftarkan haji, Bapak Ibu besok siap-siap begini-begini gitu. Nah, kemudian pulang dari daftar haji itu, suami bilang ke tukang saya, Pak, bangunannya nanti sesampainya saja ya, gitu. Karena uangnya dipakai untuk daftar haji, gitu ya. Kata tukangnya, iya Pak, iya Mas, nggak apa-apa gitu. Nanti sesampainya saja. Saat itu, jadi tukang itu baru dikasih 3,5 juta saja gitu untuk menyelesaikan bangunan yang harganya lebih dari mungkin mendekati 100 juta begitu ya. Nah, akhirnya kita pasrah saja. Yang penting sudah aman, orang tua sudah daftar haji, nanti insya Allah bisa haji bareng gitu. Nah, apa yang terjadi? Masya Allah, di luar dugaan kami, Allah berikan rizki dari cara yang lain. Jadi, kayak suami diutus tugas ke luar negeri, dapat uang saku. Kemudian suami mendapatkan honor ketika dulu beliau kepala IO di UNS, Bu. Jadi kepala IO itu ternyata ada gaji yang belum diambil. Nah, akhirnya apa? Uang itulah yang eh, bisa dipakai untuk menyelesaikan rumah. Jadi sampai
selama pembangunan di atas di lantai 2 itu saya tidak bisa ke atas karena akses saya ke atas itu ditutup oleh tukang. Bisa ke atas hanya pakai tangga dari depan, saya nggak berani. Suami saya juga tidak begitu berani kalau harus naik tangga yang ini kecil itu. Akhirnya apa? Selama mereka bangun itu kami nggak tahu apa yang dilakukan tukang di atas gitu. Jadi begitu dibuka, saya kaget itu. Ini bangunannya kayak gini gitu ya. Saya ini harganya berapa gitu. Tukangnya sendiri itu juga ngomong, Mas katanya sesampainya lah kok ini malah sampai mana-mana gitu. Nah ini pengalaman pribadi saya yang inilah salah satu hal yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan itu dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kami betul-betul tawakal saat itu ya. Ya Allah, kami serahkan gitu ya. Kami yakin bahwa Engkau Maha tahu apa yang kami lakukan gitu. Jadi luar biasa Allah membalas kami begitu ya. Dan tahun 2013 itu suami mendapat undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi yang tinggal 2 minggu sebelum sebelum musim haji, suami mendapat di saat beliau sedang sangat sibuk pekerjaan kantor, kemudian diminta diundang ke ITB untuk menguji S3, akreditasi segala macam begitu, dapat surat undangan naik haji dari Kerajaan Arab Saudi. Masya Allah gitu ya. Yang kata teman-teman itu, kalau haji undangan dari raja itu lebih dari fasilitasnya lebih dari haji plus yang dikelola oleh orang-orang Indonesia itu. Nah itu rizki yang luar biasa. Min haitsu la yahtasib. Masya Allah. Itu Bu Titik pengalaman kami. Mudah-mudahan ini insya Allah bukan ria ya, karena saya diminta bercerita. Tadi di materi saya tidak ceritakan.